Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, topik renungan kebenaran firman Tuhan berjudul Pembentukan Tuhan versus Pembentukan Dunia. Mari kita renungkan kebenaran firman dari Yeremia 18 ayat 6b. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang priuk, demikianlah kamu di tanganku, kata Tuhan. Rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyadari bahwa Tuhan pasti melakukan proses pembentukan di dalam hidup kita. Karena Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anaknya yang kudus, yang suci, yang memiliki karakternya Kristus. Tuhan menginginkan semua karakter-karakter dunia, sifat-sifat dosa, itu dibuang di dalam diri rekan muda. Tuhan ingin rekan muda dijadikan bejana yang indah, bejana yang layak dipajang di tempat-tempat yang prestisius, yang dapat dinikmati banyak orang. Bejana yang terdiri dari tanah liat yang tidak ada harganya menjadi bejana tanah liat yang bernilai tinggi, yang mahal harganya. Tuhan ingin menjadikan rekan muda sebagai pribadi yang bernilai tinggi, yang mahal. Untuk itu rekan muda harus membiarkan diri rekan muda mengalami proses Tuhan. Jadikan hati kita sebagai tanah liat yang lembut, jangan tanah liat yang keras. Respon kita itu menentukan proses pembentukan Tuhan berlangsung cepat atau lama, atau barangkali gagal. Karena tanah liat yang lembut yang bisa dibentuk, tanah hati yang lembut yang bisa digarap, tanah hati yang keras menyulitkan master itu, sang pembuat bejana itu membentuk kita. Sebab itu pastikan kita memiliki hati yang lembut dan membiarkan tangan Tuhan yang Maha Agung membentuk kita. Tetapi rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, ada pemikiran-pemikiran yang keliru, yang sesat, yang menyebabkan proses pembentukan Tuhan gagal. Pemikiran itu berkata, kalau aku ikut Tuhan lebih dalam, lebih sungguh-sungguh, nanti aku akan mengalami proses, aku mengalami penderitaan, aku jadi susah, aku mengalami batu terjal, jalan yang sulit, hidupku semakin berat, aku jadi sengsara, aku jadi miskin, aku menjadi seperti orang yang gagal, dan sebagainya. Rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, itu pemikiran yang sesat, pemikiran setan, pemikiran yang ngawur. Ikut Tuhan pasti memiliki masa depan yang gemilang. Ikut Tuhan pasti bahagia. Pembentukan Tuhan itu untuk menjadikan kita mulia, bukan untuk membunuh, menyusahkan, bukan. Dengan rekan muda menolak pembentukan Tuhan, sama artinya menerima pembentukan dunia. Kalau pembentukan Tuhan, masternya, tangannya adalah tangan Tuhan yang membentuk, maka pembentukan dunia, masternya adalah iblis, setan, tangan setan yang membentuk sejarah. Dan tentu tujuan setan adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan.
Bisa saja proses pembentukan dunia membuat seseorang sukses, kaya raya, bahagia versi dunia, tapi ujungnya adalah neraka. Kesusahan selama-lamanya, penderitaan yang kekal. Karena tidak mungkin pembentukan dunia menjadikan saudara menjadi bahagia kekal, tidak. Dunia hanya memberikan kebahagiaan semu, kebahagiaan sementara, kesuksesan semu, kesuksesan sementara. Kesuksesan yang dunia beri tidak akan membuat saudara mendekat kepada Tuhan, tapi yang pasti membuat saudara menjauh, memberontak, dan melawan Tuhan. Dan itu adalah penderitaan yang besar, karena ujungnya adalah kematian kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menolak pembentukan Tuhan sama saja menerima pembentukan dunia. Tidak bisa tidak. Dunia membentuk orang-orangnya untuk menjadi serupa seperti setan. Dunia akan membentuk anak-anaknya untuk menjadi seperti dunia ini, sempurna dalam dosa. Tetapi pembentukan Tuhan membuat saudara hidup di dalam kekekalan, kebahagiaan kekal, sukacita surgawi. Pembentukan Tuhan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Haleluya, haleluya. Dan Tuhan mau kita masuk dalam proses pembentukan itu. Karena janjinya, sebab aku ini mengetahui rancanganmu. Rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu rancangan Tuhan. Rancangannya damai sejahtera. Rancangannya adalah rancangan hari depan yang baik. Dan tidak pernah Tuhan merancangkan kecelakaan dalam hidup saudara. Itu janji Tuhan. Dan apabila aku berseru dan datang untuk berdoa, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, firman-Nya, aku akan mendengar kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, ya, Tuhan menjawab doa kita. Tuhan mendengarkan kita. Aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Rekan muda, itulah yang Tuhan janjikan kepada kita. Sebuah pemulihan, sebuah pembentukan, sebuah pemurnian. Motivasi kita dimurnikan, kasih kita dimurnikan. Tuhan mau menjadikan kita semua menjadi bejana yang indah. Shalom Aleichem, Betsem Hamasya. Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin.